Terima kasih Tuhan. Hari ini kami memasuki bulan yang pertama dari tahun 2021. Biarlah Engkau berkenan menuntun umat-Mu, Kau memimpin umat-Mu dimanapun mereka berada. Bahkan kami minta Tuhan supaya kiranya Engkau berjalan bersama dengan umat-Mu, dan Engkau yang menolong umat-Mu untuk berjalan dalam rencana-Mu. Di tahun integritas, tahun di mana Engkau mau sedang membentuk karakter kami, supaya hidup kami selaras dengan firman-Mu. Terima kasih di tahun ini kami belajar, sebab begitu luar biasa impact-nya. Terima kasih, berbicaralah Kau kepada kami siap mendengarkan Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Pada minggu di bulan Januari ini, bulan yang pertama di tahun ini, saya masih mengucapkan selamat tahun baru buat saudara yang baru bergabung bersama-sama dengan kita di dalam Church Online. Nah saudara, saya juga ingin berterima kasih kepada Ibu Susi yang selama ini membuat catatan khotbah sehingga banyak jemaat yang tidak bisa melihat di dalam Church Online kita, dia bisa menikmati khotbah-khotbah gembalanya melalui tulisan yang ditulis oleh Ibu Susi. Dan juga ada beberapa orang yang ikut ambil bagian memfotokopi dan memberikan kepada jemaat yang tidak memiliki kuota untuk mengikuti khotbah. Nah saudara, yang kedua sebelum saya khotbah, tim MK yang akan membangun rumah Tuhan, mereka masih membutuhkan, kalau saudara ada yang pengen melayani bersama-sama dengan tim City Builders dan tim pembangunan, saudara, MK masih memerlukan orang sipil, orang QS, ya, drafter dan juga arsitek yang saudara ingin bergabung bersama-sama. Silakan nanti menghubungi sekretariat dan saudara nanti akan dihubungkan dengan tim MK yang telah sedia untuk membangun rumah Tuhan. Ya, kita semua ingin ikut terlibat di dalamnya, dan saudara-saudara yang punya karunia, punya talenta dan punya kelebihan di bagian itu, saudara bisa ikut ambil bagian. Baik, sekarang saya ingin menyampaikan bagian yang berikutnya tentang serial The Year of Integrity. Bagian ini saya beri judul Impact. Kenapa Bapak kasih judul Impact? Karena saudara memiliki integritas akan punya impact atau dampak terhadap hidup saudara dan atas orang lain. Saya ulangi ya, seseorang yang menjaga integritasnya akan punya dampak besar atas hidupnya dan atas orang lain. Nah saya ingin supaya saudara mengerti kebenaran ini, supaya saudara bisa lebih, di tahun ini saudara bisa lebih sungguh-sungguh dan lebih hati-hati di dalam menjaga atau hidup di dalamnya. Integritas berasal dari bahasa Latin yang namanya integrum atau integra, atau bisa juga integrante, yang artinya utuh atau whole atau bulat. Artinya juga bisa diartikan tidak ada cacat antara hati, pikiran, dan perkataan serta perbuatan. Jadi dengan kata lain, orang yang memiliki integritas adalah orang yang memiliki hati, pikiran, dan perasaan serta perbuatan yang sama. Jadi integritas, saya ulangi sekali lagi, adalah seseorang yang memiliki kesamaan antara hati, pikiran, dan perkataan serta perbuatannya. Jadi kalau ada orang yang memiliki kesamaan antara hatinya, pikirannya, dan perkataannya serta perbuatannya, maka dia disebut seseorang yang memiliki integritas. Ada seorang hamba Tuhan
namanya Nightingale. Dia berkata begini, integrity is the seed for achievement. Dia berkata integritas itu adalah benih untuk saudara bisa mencapai sesuatu. Saudara berhasil sesuatu. It is the principle that never fails. Ini sebuah prinsip yang tidak mungkin gagal. Jadi dengan kata lain, kalau tahun ini disebut tahun integritas, artinya saudara dan saya mesti menata hidup kita supaya sedemikian rupa, supaya kita bisa achieve apa yang Tuhan ingin saudara dan saya kerjakan. Dan sambil saudara mencapainya, Tuhan juga membentuk hidup saudara supaya saudara memiliki karakter seperti Yesus. Saya ingin mengambil 3 contoh di dalam pelajaran di dalam Alkitab yang saudara dan saya bisa belajar di dalamnya. Kalau pelajaran yang saya ambil dari Alkitab, artinya pelajaran ini adalah sebuah contoh yang kita bisa teladani dari semua contoh negatif yang keluar dari dalam hidup orang-orang yang ditulis di dalam Alkitab. Yang pertama adalah kehidupan Adam dan Hawa di Taman Eden. Pada waktu Tuhan menaruh Adam dan Hawa di Taman Eden, maka Tuhan memberikan perintah seperti ini. Kejadian pasal yang kedua, saya ingin membaca bersama dengan saudara Kejadian pasal 2 ayat yang ke-16. Mungkin saya akan membaca ayat yang ke-15 terlebih dahulu supaya jelas. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya di dalam Taman Eden. Untuk apa? Mengusahakan dan memelihara taman itu. Ayat 16. Lalu Tuhan Allah memberi perintah, ini perintahnya kepada manusia, semua pohon di dalam taman itu boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Jadi pada waktu Tuhan menempatkan Taman Eden, Tuhan sudah berbicara, Adam, kamu pekerjaannya mengusahakan. Pekerjaan kamu memelihara. Oke, perhatikan ya, ini perintah. Lalu kemudian Adam diberitahu, semua buah di dalam taman ini boleh kamu makan. Apa saja silakan, sok ambil. Ada ribuan pohon dan saya percaya dia tidak bakal kehabisan sedikit pun dari buah yang baik yang disediakan oleh Tuhan. Tetapi Tuhan bilang hanya 2 saja yang tidak boleh kamu makan buahnya dari pohon ini. Yaitu pohon tentang pengetahuan yang baik dan yang jahat. Dan yang kedua adalah pohon kehidupan. Jadi ada agreement atau ada perintah dan kesepakatan bahwa Adam akan menjalankannya. Tuhan berkata di dalam ayat yang ke-16 dan 17, semua pohon di dalam taman boleh kamu makan. Dengan bebas buahnya silahkan. Tetapi buah dari pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat jangan kau makan. Kenapa? Kalau kamu memakannya kamu akan mati. Jadi kalau ingat ya, kalau definisi integritas, apa yang dia katakan? Ya, kalau dia berkata, ya Tuhan, saya akan menjaga taman, saya akan kerjakan. Saya tidak akan makan dari buah yang Tuhan suruh, tuh tidak boleh kami makan. Kami akan jaga. Tapi sayang sekali, dalam Kejadian pasal 3 ayat yang ke-6, perhatikan ya, nanti satu hari saya akan membahas bagaimana caranya setan membuat pelesetan yang licin yang membuat banyak orang jatuh. Tapi hari ini saya mau menyoroti terlebih dahulu tentang integritas. Kejadian pasal yang ketiga ayat yang ke-6 Alkitab menulis begini. Kejadian pasal yang ketiga ayat yang ke-6 Alkitab menulis seperti ini. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati. Perhatikan ya. Karena memberi pengertian, lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikan juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia dan suaminya pun memakannya.
Jadi dengan kata lain, udah janji, iya saya makan, perhatikan. Tetapi Alkitab mencatat bahwa manusia melanggar perintah Tuhan dengan apa? Memakan buah dari pohon yang dilarangnya. Jadi dengan kata lain, manusia mengingkari tidak sama antara pikirannya, perkataannya, dan perbuatannya. Nah, saudara perhatikan, kalau seseorang tidak memiliki sinkronisasi antara hati, pikiran, perkataan, dan perbuatannya, maka orang itu disebut tidak memiliki integritas. Tuhan sebenarnya pengen menolong. Lihat begitu Adam jatuh, lihat Hawa jatuh, Tuhan ingin menolong. Dan kemudian Tuhan datang di Taman Eden. Kalau saudara dengar baca selanjutnya, Kejadian pasal 3 ayat 11. Tuhan bertanya kepada Adam, di manakah kamu, Adam? Alkitab menulis dia takut dan dia bersembunyi. Dan dia berkata, aku telanjang Tuhan. Pada waktu manusia berkata, aku telanjang. Wah, jangan-jangan dia memakan buah. Pada waktu itu Tuhan langsung straight to the forward. Karena dia pengen bicara kepada Adam, menolong Adam supaya Adam ini bisa kembali kepada dirinya yang utuh. Waktu diciptakan Tuhan, Adam itu utuh, whole. Pada waktu Tuhan menciptakan manusia itu sungguh amat baik. Artinya apa saudara? Artinya ya sempurna Tuhan menciptakan manusia. Jadi Tuhan ingin mengembalikan dia punya integritas. Tapi sayang ketika Tuhan bertanya, ayat yang ke-11, Tuhan bertanya kepada Adam. Adam, apakah kau makan dari buah pohon yang aku larang itu? Sebenarnya apa sih? Kenapa sih Tuhan makan? Tuhan juga tahu. Tuhan maha tahu. Apa yang kita lakukan Tuhan juga tahu. Kenapa sih Tuhan kok bertanya seolah-olah tidak tahu? Adam, kamu makan buah yang aku larang enggak? Sebenarnya Tuhan ingin mengembalikan integritas Adam. Coba kalau seandainya Adam di kala itu langsung sujud kepada Tuhan dan berlutut dan mengakui Tuhan, enggak sama nih perbuatanku dengan perkataanku, dan dia sujud, dia minta ampun. Ceritanya akan lain saudara, akan lain ceritanya. Itu sebabnya karena kita bisa lihat sebuah contoh dan reaksinya justru Kejadian pasal 3 ayat 12. Alkitab menulis justru ia malah dia berkata, kamu makan buah pohon itu Adam. Dia jawab gini ayat ke-12. Tidak, istriku. Dijawab malah istrinya. Padahal dia makan, malah nyalain istrinya. Istrinya ditanya, Hawa, kamu makan juga ya? Hawa sama nggak punya integritas. Itu ular, coba perhatikan. Ini kan sifat turun-temurun sampai hari ini. Kalau ada orang yang berbuat salah, dia selalu salahkan temannya. Cari kambing apa saudara? Guling, bukan kambing hitam. Siapa yang suka cari kambing hitam, mari benahi tahun ini. Kalau saudara pengen bebenah. Oke? Pak, kenapa sih Bapak bicara sedemikian? Karena saya akan bicara 3 tokoh di dalam Alkitab, 3 orang di dalam Alkitab, dan karena dia tidak memiliki integritas, punya impact besar terhadap kehidupan. Saya berdoa saudara tidak boleh main-main, sebab saya melihat banyak orang sengsara oleh karena mereka tidak memiliki integritas. Jadi kalau begitu, dari definisi ini apa Pak yang disebut integritas? Integritas dari cerita ini adalah mengatakan ya di atas ya dan mengatakan tidak di atas tidak. Jadi orang yang punya integritas, if yes say yes, if no say no. Itu Alkitab. Saudara, kenapa sih Bapak membahas ini? Perhatikan ini. Yang satu hari saya lagi istirahat sore. Lalu kemudian ketika saya bangun tidur, saya biasa kalau bangun tidur saya mengucap syukur. Di tengah-tengah saya mengucap syukur, Tuhan tuh berbicara khotbah ini kepada saya.
Saya tiba-tiba kamu bicara, ya, orang-orang yang tidak memiliki integritas itu impact-nya besar. Sebenarnya Adam dan Hawa hidupnya udah bahagia, udah nikmat, berkecukupan, bahkan saya bilang berkelimpahan. Tetapi sayang, akibat dari dia tidak mengatakan ya di atas ya dan tidak mengatakan tidak di atas tidak, akibatnya dia harus dilemparkan keluar dari Taman Eden. Artinya apa? Manusia kehilangan keilahiannya. Wah, ini paling bahaya. Menurut saya ini yang paling bahaya. Saudara, kalau seseorang sudah kehilangan keilahiannya Tuhan dalam hidupnya, atau dia kehilangan faktor Tuhan, sama saja tuh, dalam hidupnya, maka saudara, orang itu akan mengalami banyak kesukaran dan kesulitan dalam hidup. Pak, apa sih artinya kehilangan keilahiannya? Saya definisikan dua orang yang kehilangan keilahiannya. Yang pertama, orang itu yang seharusnya tinggal di Taman Eden, di mana dia mengalami covering, dia mengalami protection, dia mengalami penyediaan. Tapi sayang sekali, di dalam Taman Eden manusia memiliki unsur Tuhan secara langsung, tetapi dia kehilangan unsur Tuhan. Seharusnya dia mengalami penyediaan secara ilahi, tapi dia tidak memiliki unsur Tuhan. Jadi faktor keilahian Tuhan tidak lagi ada intervensi di dalam hidup dia. Ini menurut saya yang paling susah dalam hidup ini. Padahal, kalau saya mau jujur ya, keberhasilan seseorang, keberhasilan semua saudara, itu selalu ada unsur manusia dan ada unsur Tuhan. Selalu. Saya nggak bicara orang lain, saya bicara saudara. Jadi kalau seseorang kehilangan keilahiannya, maka dia kehilangan unsur Tuhan di dalam hidupnya. Jadi ada kekuatan manusia dan ada kekuatan Tuhan. Ini kalau digandeng, itu Mazmur pasal 108 ayat 14, itu kita bisa lakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar. Dan setan memang senang menghancurkan rencana Tuhan yang besar dalam hidup saudara. Mari katakan bersama saya, Tuhan, Anda bisa chat ya, Tuhan punya rencana yang besar. Setan suka menghancurkannya. Anda chat ya. Jadi kalau saudara ingat Tuhan pengen punya rencana besar dalam hidup saudara, tapi setan selalu menghancurkan rencana itu. Selalu pekerjaannya. Dengan apa? Dengan cara membuat manusia tidak memiliki integritas. Gak sama. Membuat dosa masuk dalam hidupnya supaya dia tidak sama antara perkataan dan perbuatannya. Yang kedua, arti kehilangan keilahian. Yang kedua adalah manusia hidup kembali secara manusiawi dengan hukum-hukum yang ada di dalam dunia. Jadi banyak orang sengsara karena dia hidup secara manusiawi. Kembali seperti orang dunia hidup. Dia hanya punya hukum-hukum dunia. Saudara dan saya sebenarnya punya hukum sorga yang bisa membuat saudara mengalami sorga di muka bumi. Dan itulah yang sebenarnya saya pengen ajarkan berulang-ulang kepada saudara. Jadi manusia hidup secara manusiawi atau hidup secara duniawi menggunakan hukum-hukum dunia dan dia kehilangan unsur Tuhan. Itulah yang membuat dia mengalami sengsara. Itu sebabnya saudara yang dikasih Tuhan. Kalau dunia resesi, dia mengalami resesi. Dunia mengalami goncangan, dia mengalami goncangan. Karena memang hukum yang dijalani adalah hukum dunia. Coba sekarang saudara belajar kembali kepada rencana Tuhan yang semula. Pak, saya mengalami goncangan di tahun 2020, saya nggak mau lagi ya tahun 2021. Ya gimana? Undang Yesus kembali
kepada Yesus dan minta ampun, bereskan. Kalau Tuhan bereskan waktu Anda mendengar firman ini dan Anda ingin mengalami kembali suasana Eden, maka saudara terima Yesus, akui semua dosa, dan saudara akan kembali menikmati keilahiannya. Wow. Saya berdoa supaya saudara belajar dari pengalaman ini. Saya melihat banyak orang yang keluar ya dengan sengaja, seperti Adam dan Hawa, dia keluar dari Taman Eden, dan ketika dia kehilangan keilahiannya Tuhan, wow, di situ dia mulai kesengsaraan datang. Ketika saya mulai bulan Old and New tuh bulan Desember dan Januari itu ketika saya mulai mendeklarasikan itu, dan saya minta supaya jemaat Ayo tahun 2021, kalau saudara tidak mau tergoncang, kalau saudara tidak mau mengalami kesukaran di kesulitan di tengah goncangan, saudara mesti hidup dengan integritas. Sekarang yang kedua. Saudara, waktu saya sebelum masuk kedua, saya selesai itu banyak pendeta, banyak pengerja, banyak jemaat yang datang WA, DM kepada saya dan berkata, Pak, waduh, saya masih banyak lagi yang harus saya bereskan ini. Pak, bagaimana sisi ini? Pak, bagaimana sisi ini? Ayo kita mulai benahi sekarang. Yang pengusaha bertanya, Pak, bagaimana Pak, saya hidup dengan 2 pembukuan Pak, selama ini saya tidak jujur dengan pajak saya. Bagaimana? Ya hiduplah hidup dengan benar, supaya saudara dijaga dan dilindungi oleh Tuhan. Itu sebabnya di gereja saya perintahkan, saya minta Pak Juhardi, elders yang membawai bagian keuangan, kamu jangan lupa ya, kita punya yayasan harus bayar pajak. Kenapa? Karena saya kok ketua pembinanya. Jangan sampai kita nggak benar di hadapan Tuhan. Saya yang obrak-obrak bayar pajak. Saudara tahu nggak obrak-obrak? Saya yang mengingatkan, bikin, bayar. Kenapa saudara? Saya mau benar di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Ada orang yang mengalami, ketika saya berbicara ini mulai bebenah, Pak saya suka bohong ini, saya buka bohong ini. Ayo bereskan hari ini supaya unsur Tuhan atau keilahiannya Tuhan tetap ada dalam hidup kita. Supaya saudara bisa mengalami perkara-perkara yang mustahil, perkara-perkara yang ajaib bisa terjadi dalam hidup saudara. Sekarang yang kedua. Yang kedua adalah cerita orang yang tidak memiliki integritas. Kalau tadi dia makan buah, ya. Sekarang kita lihat Kisah Rasul pasal yang kelima, ayat yang pertama sampai ayat ke-8. Kisah Rasul pasal yang kelima, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Tapi saya baca ayat yang penting-penting saja. Ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, perhatikan, setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu. Dan sebagian lain dibawa dan diletakkan di depan kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu, perhatikan garis bawahi, kenapa hatimu dikuasai iblis? Sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu. Saudara, ada dua orang. Satu Ananias dan istrinya namanya Safira. Kalau saudara punya nama Safira, gak usah diganti, gak usah. Cuman hidupnya aja dirubah. Ananias dan Safira, ini saudara, saya pengen supaya saudara mengerti. Dia punya ladang, dia punya tanah. Tanah sebelum dijual juga kekuasaan ada di tangan dia. Oke, pertama. Dua, Petrus mengingatkan dia, kenapa sih hatimu kok busuk? Kenapa hatimu kok jahat? Sebab integritas itu mulai dari hati,
yang sama dengan pikiran. Karena kalau hatinya udah beda dengan apa yang akan dikerjakannya, orang itu sebenarnya sudah diambang pintu keluar dari integritas. Tetapi Rasul Petrus dia menolong Ananias dan Safira. Apa yang dikerjakannya? Kisah Rasul pasal yang ke-5 tadi. Ananias dan Safira dia tidak memiliki integritas. Karena mulai dari hati dan dari perkataan ayat yang berikutnya serta perbuatannya tidak sama. Dan pada waktu saudara diberikan persembahan. Wow, ini hebat. Saya tanya saudara ya. Kalau ada seorang jual tanah, dia memberikan 50% ke gereja atau ke rumah Tuhan. Saya tanya saudara, bagus nggak menurut saudara? Coba chat ya, chat. Jangan ngomong, chat. Bagus nggak kalau seseorang jual tanah, lalu kemudian 50% diserahkan ke rumah Tuhan? Wow, ayo, bagus nggak menurut saudara? Kalau menurut saya, bagus. Bagus. Pak, kenapa kesalahannya di mana dia menyerahkan 50% kok mati? Alasannya adalah karena dia ditanya Petrus, apakah ini ada hasil dari seluruh penjualan dari tanah itu? Sebenarnya sederhana, kalau dijawab enggak 50%, ya sudah. Sebenarnya saudara, dia pengen kelihatan bagus di depan umum. Karena pada waktu itu semua orang tuh kalau menjual diserahkan di kaki Rasul. Jadi dia ikut jual tapi dia simpen 50% di rumah, 50% di kaki Rasul. Tapi waktu ditanya apakah ini semua penjualannya, dia jawab iya. Hanya itu kesalahannya. Dan Rasul Paulus dalam ayat yang pertama, kisah Rasul pasal yang ke-5, ayat yang ke-3, Petrus ingin menolong seperti waktu Adam dan Hawa di Taman Eden, Tuhan juga ingin menolong. Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis? Kenapa kamu menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Pada waktu itu sebenarnya Petrus ingin cuman menolong dia. Ananias, kamu mbok terbuka, kamu mbok perbaiki supaya omonganmu sama dong dengan perbuatanmu. Pertama kali ditanya, dia jawab sudah salah. Dikoreksi oleh Petrus, kenapa hatimu busuk? Harusnya dia, aduh maaf, ampun. Harusnya gitu. Saudara, kalau kita diperiksa Tuhan, harusnya saudara dan saya itu datang kepada Tuhan dan minta ampun. Beres sudah. Tuhan itu gak bengis. Tuhan itu bukan Tuhan yang jahat. Tuhan itu Tuhan yang baik. Itu sebabnya Petrus mencoba untuk menolong dia. Tetapi saudara tanya, saudara tahu apa jawabannya? Setelah diingatkan supaya dia jujur, tetapi reaksinya tetap dia berkata, enggak, semuanya kita kasih. Sih, pada waktu dia berkata supaya di depan orang kelihatannya bagus, di depan banyak orang, di depannya kelihatan bagus, padahal itu ada resikonya. Orang yang tidak sama antara hati, pikiran dan perbuatan dan tindakannya tidak sama. Saya ulang, orang yang memiliki hati, pikiran dan perasaan dan perkataan serta perbuatan tidak sama, memiliki impact yang besar dalam hidupnya dan orang lain. Mungkin saudara bertanya begini kepada saya, Pak, kan salahnya cuma 50% enggak aku. Nah, perhatikan ini. Ini saudara yang dicatat saja di dalam Alkitab. Saudara perhatikan, orang ya tidak mungkin ada buah kalau akarnya itu enggak dalam. Enggak mungkin ada akar baru satu lalu berbuah. Buah itu kelihatan kalau akarnya udah banyak. Saudara, kita kalau nanam buah, pohon buah, itu akarnya udah dalam dulu, baru keluar buah. Jadi kalau saudara lihat buahnya keluar, kan cuma satu. Iya, satu yang dicatat.
Tapi sebelumnya ada akar-akar kebohongan yang sudah dikerjakan oleh Ananias dan Safira sepanjang hidupnya. Tidak mungkin orang itu berdosa, ya. Tidak mungkin orang itu melakukan sesuatu yang sebenarnya ya akarnya itu yang harus dibereskan. Nah, saudara, banyak orang tidak mau dibereskan Tuhan di bagian akarnya. Saya berdoa, mari bereskan hati kita dengan Tuhan. Sebab hanya Tuhan yang tahu hidup kita setelah itu. Nah, saya mau mengingatkan kepada setiap kita. Ketika mereka berkata ayat yang ketiga, dia berkata, kenapa kamu hatimu dikuasai? Ayat yang keempat, Rasul Petrus berkata, selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu juga kepunyaanmu? Setelah dijual, bukankah itu juga hasilnya tetap ada dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan? Kalau dari hati sekarang perkataan, sekarang perbuatan. Bukankah perbuatan itu dalam hatimu engkau bukan mendustai manusia, tetapi kamu mendustai Tuhan. Nah, ini yang saya mau sampaikan. Kelihatannya catatannya kecil hanya karena berdusta. Tapi sebenarnya the whole body, seluruh kehidupannya, the whole life, seluruh cara hidupnya dia sebenarnya diliputi dengan tidak memiliki integritas. Kalau saya mau pakai bahasa sekarang, mengapa engkau merencanakan bohong atau kebohongan dari dalam hatimu, keluar perkataanmu, bahkan sampai perbuatan. Rasul Petrus mengoreksi 2 kali, tetapi tetap dia tetap kekeh. Kenapa, saudara? Karena mereka sudah terbiasa. Saudara, hati-hati ya. Saudara, kalau orang tuh kalau nggak biasa bohong, mau bohong aja saudara. Itu deg-degannya, mau bohong, belum bohong nih, mau bohong aja. Di sini jantungnya itu biasanya debarannya 60, bisa 1200. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi ketika itu terjadi? Maka saudara harusnya berhenti. Saya kalau mau melangkah sesuatu yang salah, di sini ada jantung yang berdebar lebih daripada yang biasa. Dan apa yang terjadi? Harus mundur, bereskan. Jadi kalau begitu Pak, apa definisi integritas dari cerita Ananias? Ini definisinya. Integritas adalah melakukan dengan benar meski tidak ada satupun orang yang melihat. Banyak orang yang pengen dikenal baik, padahal dalamnya busuk. Jadi C.S. Lewis dia berkata begini, integrity is doing right thing even when no one is watching. Dia berkata, ya integritas itu mengerjakan sesuatu yang benar sekalipun gak ada orang lain melihat. Atau dengan kata lain, dia mengerjakan sesuatu yang sama ketika di dalam publik maupun di dalam private atau pribadi. Nah ini saudara akibatnya. Apa Pak akibatnya? Akibatnya dia tidak memiliki integritas adalah ayat yang ke-5 dan ayat 10. Yang pertama, begitu kenapa kamu mendustai Roh Kudus? Langsung mati, rebah. Waduh, saudara. Waktu Adam dan Hawa dia hanya dilempar dari Taman Eden. Ingat perhatikan ini, makin dalam ya. Lalu kemudian Ananias dan Safira, dia langsung mengalami kematian. Ingat ya, suami Ananias yang bohong, Ananias yang tidak memiliki integritas, dia tidak mati hanya untuk dirinya. Begitu Safira datang, ditanya Petrus, bagaimana? Apakah kamu menjual ini semua hasilnya kamu serahkan kepada Tuhan? Jawabannya, iya. Itu lihat orang yang mengusung suamimu masih ada di depan itu, langsung rebah lagi. Satu orang tidak memiliki integritas, dia punya impact kepada yang lain. Satu orang punya integritas, dia akan punya impact bagi yang lain. Saya berdoa supaya mulai hari ini, tahun ini, kita bebenah supaya hidup kita memiliki integritas. Yang setuju katakan,
Pak, saya bohong tapi kok nggak mati? Bagus nih pertanyaannya. Mungkin saudara sampai saya khotbah, saudara ada yang bilang, Pak saya bohong terus tapi kok nggak mati? Masih hidup sampai sekarang, kebaktian lancar. Ada orang yang suka begitu, dengarkan. Dengarkan. Pak saya bohongin banyak tuh tapi hidup aja. Iya oke. Kematian, kalau Ananias dan Safira, kematiannya fisik langsung. Des mati. Apakah Petrus lebih hebat daripada Tuhan? Enggak. Tuhan berkata, kalau kamu makan buah itu kamu akan mati. Kok Adam enggak langsung mati seketika? Dengarkan ya, kematian itu banyak. Kematian Adam seketika itu adalah kematian relasi atau hubungan dengan Tuhan. Makanya tadi saya katakan hilang keilahiannya Tuhan dalam hidup dia. Ananias dan Safira dia mati fisik. Tapi banyak orang sekarang yang pada waktu saudara bisnismu tidak ada integritas, ya bisnismu yang mati. Bisnismu, orang lain dia lancar, dia diberkati. Saudara mungkin bisnis, hidup segan mati tak mau. Why? Kenapa? Karena gak jujur dengan Tuhan, gak jujur dengan teman, gak jujur dengan keluarga. Saya tidak tahu apa yang harus saudara dan harus diperbaiki. Hanya saudara yang tahu. Pak saya kok nggak mati? Matinya macam-macam saudara. Ada yang mati hubungan, ada yang mati fisik, ada yang mati bisnisnya, ada yang mati keluarganya. Kenapa? Karena dia nggak setia sama istrinya, yang dibohongin istrinya, yang mati apanya? Relasi dengan istrinya, hubungan dengan istrinya. Maka keluarganya cerai. Hamba Tuhan juga ada yang cerai. Jemaat juga ada yang cerai. Orang dunia juga banyak yang cerai. Kadang-kadang saudara berkata, Pak dulu network saya begitu banyak, kenapa network saya sekarang dikit? Coba jangan-jangan karena integritasmu tidak benar di hadapan Tuhan. Saudara kalau kematian fisik itu ringan, begitu mati udah selesai saudara. Tapi kalau kematiannya kematian bisnis, aduh. Banyak orang di Jepang, kemarin saya sitir, yang meninggal, yang jumlahnya COVID 2080, yang meninggal 2160 karena bunuh diri, bukan meninggal beneran, bunuh diri lebih banyak. Kenapa? Kematian bisnis mereka. Saya berdoa ayo kembali kepada panggilan Tuhan yang semula, memiliki karakter Yesus. Wow. Yang ketiga, jadi ada orang yang gara-gara buah di luar taman Eden. Ada orang yang gara-gara duit mati, bisnisnya mati, pekerjaannya mati, keuangannya mampet. Jangan. Mari jaga integritas kita di hadapan Tuhan dengan benar. Yang setuju katakan amin. Yang ketiga saudara, 1 Samuel pasal yang ke-13 ayat yang ke-8 sampai 11 nanti saudara baca ya. Orang yang ketiga namanya Saul. Saul adalah pribadi yang tidak memiliki integritas. Kenapa Pak? Karena dia berjanji akan menunggu Samuel selama 7 hari. Dia janji aja 7 hari. Tetapi hari yang ke-7 Saul mempersembahkan korban. Jadi kesalahannya di mana Pak? Kesalahannya dia udah janji. Samuel adalah representasi Tuhan. Kalau saudara melihat hanya sekali dia bersalah. Tetapi sebenarnya ini adalah kebiasaan. Saudara ingat ya kalau Anda lihat pohon ada buahnya. Bukan buah itu tiba-tiba enggak ada akarnya. Ingat Samuel adalah representasi dari Tuhan. 1 Samuel pasal 15 ayat yang kedua sampai ayat yang ke-9. Saul itu sudah berjanji untuk mentaati perintahnya Tuhan. Ini bagian yang kedua. Nanti saudara baca ya supaya. Bahwa dia akan menumpas semua raja dan seluruh kambing, domba, lembu dibinasakan. Tetapi kalau saudara membaca dalam 1 Samuel pasal yang ke-15, dia masih nyimpan Agag, dia masih simpen kambing dan domba. Perhatikan ini ya. Saya kadang-kadang juga nggak ngerti. Kalau saya baca Alkitab, dia musuhin Midian, tumpas semua. Amalek, tumpas semua. Misalnya dia Filistin, tumpas orangnya, kambing dan dombanya tidak.
Kadang-kadang Tuhan itu memberikan perintah tujuannya supaya saudara mentaati. 2 kali, yang pertama dia gagal mentaati kepada Samuel, janjinya tidak ditepati, mulutnya dan perbuatannya tidak sama. Padahal dia mempersembahkan korban di hari yang ke-7. Cuman bukan hari yang ke-7 terakhir. Kalau seandainya di hari ke-8, dia tidak menyalahi. Tapi Samuel datang pada hari yang ke-7. Kenapa? Karena itu tes. Anda perhatikan. Kadang-kadang kejadian dalam hidup ini ada banyak tes yang saudara dan saya tidak tahu. Jadi kalau gitu Pak, perhatikan ya. Jadi dia ini memperkatakan ya padahal yang dilakukannya tidak. Kalau gitu Pak, apa sih definisi daripada integriti dari cerita Samuel ini? Dan Saul, definisi integriti dari cerita ini adalah, apa itu integritas? Integritas adalah memilih, memikirkan, dan mengucapkan, serta berbuat sesuai dengan nilai lebih daripada keuntungan pribadi. Jadi dia lebih memilih baik perkataan perbuatannya sesuai dengan value yang dianut, kebenaran firman, daripada dia keuntungan pribadi. Saul mau cari aman. Kenapa? Lebih untung. Dia mau lebih aman. Supaya apa? Dia aman. Pokoknya demi keuntungan dia, bukan memikirkan ketaatan dia kepada Tuhan akan apa yang dia janjikan kepada Samuel. Kenapa dia menyisihkan domba? Nanti saya mau berikan korban kepada Tuhan. Kelihatannya bagus sih. Ada seorang hamba Tuhan, namanya Daniel Berrigan. Dia berkata begini, integrity is choosing your thought and action based upon value than personal gain. Yang tadi saya sampaikan. Jadi integritas itu memilih untuk berpikir dan dalam perbuatan maupun percakapan atau perkataan berdasarkan nilai lebih daripada keuntungan pribadi. Kalau saudara memiliki hidup yang begitu, jadi jangan memilih ini untungnya nih domba bagus. Ini saya mau bunuh, jangan. Dombanya bagus, jangan. Kita mesti berjalan hidup dalam kebenaran. Apa akibatnya Pak? Ini bahayanya kalau orang tidak memiliki integritas. Nomor 1 Samuel pasal 15. Allah menyesal menjadikan Saul sebagai raja. Sebab ia telah berbalik daripadanya dan tidak melaksanakan firman-Nya. Tuhan nyesal, jangan sampai Tuhan berkata, aku menyesal menjadikan kamu, aduh sedih sekali. Aku menyesal menjadikan kamu menjadi manajer. Aku menyesal menjadikan kamu director. Aku menyesal kamu jadikan businessman yang begitu berhasil. Tapi ternyata kamu tidak melakukan apa yang aku perintahkan. Yang kedua, Kisah Rasul pasal 13 ayat 22, ini yang gak enak. Adam, dia kehilangan keilahiannya. Ananias dan Safira mengalami kematian. Saul, Tuhan membuat Tuhan menyesal. Tapi yang mengerikan, Kisah Rasul pasal 13 ayat 22. Kisah Rasul 13 ayat 22. Tuhan menyingkirkan Saul dan mengangkat Daud untuk menggantikan kedudukannya sebagai raja. Saya berdoa saudara, kalau saudara diangkat semua orang senang. Tapi kalau saudara disingkirkan pasti banyak orang tidak pengen diketahui orang lain. Itu sebabnya waktu Tuhan menyingkirkan Saul, tidak terlalu banyak publikasi. Tuhan menyingkirkan Samson, Tuhan juga nggak banyak publikasi. Karena dia juga luka, dia juga nggak senang berbuat seperti itu. Oleh karena itu orang yang dikenan Tuhan biarlah terus kita ada di dalam perkenanan Tuhan senantiasa. Statement saya yang terakhir, Baron Paul Seaver dia berkata gini, one of the most prized possession is integrity. Dia berkata, satu harga yang sangat mahal yang kau memiliki adalah integritas. If this you, then you should never compromise it.
Kalau itu saudara, jangan pernah kamu kompromi. Dan ini statement saya yang terakhir. Integritas itu adalah aset Anda yang sangat berarti. Kalau saya bilang sebagai the greatest asset. Jadi kerjakan dan jaga dengan sungguh-sungguh supaya kita tidak kehilangan aset yang sangat besar. Saya berdoa kebenaran ini akan menolong dan membuat saudara takut akan Tuhan, bukan takut kepada manusia. Jangan takut pada tahun 2021, tapi takutlah akan Tuhan. Sebab hanya Tuhan yang tahu. Engkau yang lebih tahu Tuhan, yang mengerti masa depan kami. Kami tidak tahu, tapi Tuhan tahu. Mari siapkan perjamuan kudus. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti. Mari angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya. Dan ia berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kekasih-kekasih Kristus, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari saudara, makan dalam nama Yesus. Saudara yang hari ini lagi sakit kena COVID, saya disuruh oleh Tuhan setiap minggu untuk melakukan perjamuan kudus semasa pandemi ini. Supaya seperti orang Israel melihat tiang yang ada di padang gurun dan mereka disembuhkan. Anda sedang melihat Yesus yang digantung di atas kayu salib. Lewat tubuh dan darahnya kamu disembuhkan. Percayalah, sambil kau menikmati perjamuan kudus, jangan sekedar kau menerima anggur dan roti. Tapi kau pandang Yesus yang amat oleh karena dosa kita, oleh karena penyakit kita. Dia mati di atas kayu salib. Dan ketika kau memandang dan kau berkata, oleh bilur-bilurnya aku sembuh. Dan kau berkata, oleh darahnya aku diampuni dosaku. Terjadilah yang demikian terjadi dalam hidupmu. Ketika kau memandangnya dan kau makan tubuhnya dan minum darahnya, saat ini juga penyakit COVID-mu disembuhkan oleh Tuhan. Bukankah kekasih-kekasih Kristus, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan kita dengan darah Yesus? Mari minum dengan iman dalam nama Yesus. Mari naikkan syukurmu. Melangkah dengan iman. Terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih Yesus. Oh, Yesus Tuhan. Mari saudara yang sekarang lagi sakit COVID-19, angkat dua tangan, angkat dua tangan. Tuhan, aku minta ketika mereka memandang kepada salib-Mu, mereka beriman bukan kepada manusia, tapi mereka beriman kepadamu. Ketika mereka memandang salib dan mereka melihat darah yang tercurah, maka oleh bilur-bilur-Mu mereka disembuhkan. Seketika ketika mereka menerima perjamuan kudus, seketika saat ini mereka disembuhkan dan dipulihkan dalam nama Yesus. Biarkan Ibu Flora berdoa buat saudara. Yes. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan. Hari ini kami boleh ada di dalam rumah-Mu, di dalam ibadah bersama-sama. Kami berterima kasih Engkau memberikan kesempatan kami untuk beribadah dan kami belajar mengenali firman-firman-Mu dan jalan-jalan buat hidup kami menempuh tahun 2021 ini. Terima kasih Tuhan, kami percaya kami punya pengharapan senantiasa di dalam Engkau Tuhan. Sekalipun kami belum tahu jalan yang ada depan kami, tapi kami tahu bersama-sama dengan Tuhan, Engkau menjadi jaminan dalam hidup kami.
Hari ini kami berdoa buat setiap kami yang mendengarkan firman Tuhan. Biar hidup kami mulai hari ini kami berubah Tuhan. Iya. Hidup kami berubah, kami mengikuti setiap jalan dan firman Benar. Tuhan. Sebab Engkau sedang menguji setiap kami supaya kami hidup dengan integritas yang baik Tuhan. Aku berdoa apa yang sudah salah di waktu yang lalu, biar hari ini kami bertobat dan kami berubah Tuhan. Iya. Aku berdoa anak-anak-Mu yang hari ini belum terima keselamatan, hari ini kami datang kepadamu ya Tuhan Yesus. Dan kami mengaku segala dosa kami dan biarlah kami diselamatkan. Catat anak-anak-Mu yang mau menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Supaya kami punya kepastian masuk ke dalam kerajaan sorga. Iya Tuhan. Aku berdoa Tuhan bahwa hidup kami berubah bukan dengan kekuatan kami sendiri, tapi Engkau memberikan firman-Mu untuk menuntun dan bawa kami. Ajari kami Tuhan, belajar dari apa yang Tuhan ajarkan hari ini supaya kami berubah dan kami hidup di dalam jalan kebenaran. Yes, Lord. Dan punya kerinduan untuk selalu hidup dalam firman. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Kau bawa setiap hari kami untuk merenungkan firman-Mu dan bersekutu dengan Tuhan. Sehingga makin hari ke akar kami makin kuat tertanam, kami makin kuat tertanam, kami makin kuat tertanam dalam kebenaran-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, pagi ini kami bawa Tuhan keluarga kami. Kami bawa keluarga kami yang mungkin sedang mengalami sakit, mereka yang membutuhkan pekerjaan, yang membutuhkan biaya untuk sekolah, kami bawa ke dalam tangan-Mu. Kami datang kepada Bapa yang menyediakan segala yang terbaik buat hidup kami. Aku berdoa Tuhan, yang sakit Engkau jamah, yang berbeban berat hari ini Kau lepaskan Tuhan. Kami datang dan menyerahkan seluruh beban kami ke dalam tangan-Mu. Kami percaya ketika kami berseru kepadamu. Bahkan dari jurang yang dalam sekalipun Engkau menyediakan jalan keluar. Bahkan kami percaya Engkau rela mengulurkan tali-Mu untuk kami berpegang dan bergantung. Kami keluar daripada setiap lubang kesesatan, lubang kegelapan yang selama ini menghimpit kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa hari ini, kami memberkati bangsa dan negara kami. Kami memberkati pemerintahan bangsa kami memberkati pemerintahan provinsi dan daerah tingkat 2 yang ada, bahkan di kabupaten, kota, kecamatan, kelurahan, bahkan setiap lingkungan kami memberkati Tuhan. Hari ini dari dalam gereja-Mu kami memberkati setiap lingkungan yang ada. Kami berdoa biarlah damai sejahtera Allah mengalir berlimpah-limpah. Kuasa kesembuhan-Mu mengalir buat bangsa ini Tuhan. Kesejahteraan daripada-Mu ada di bangsa ini. Terima kasih Tuhan. Aku berdoa berikan kesehatan kepada presiden kami bersama seluruh keluarganya, wakil presiden, para menteri yang ada. Kami berdoa, kami bergandeng tangan, kami bekerja sama bersama-sama Tuhan. Keluar daripada masa kesakan ini dan biarlah kami berseru dan berharap kepadamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau menolong Tuhan. Pemerintah yang coba menyelesaikan vaksinasi ini, kami berdoa Tuhan memulihkan perekonomian bangsa ini. Kami berdoa biarlah berjalan bersama-sama dengan Tuhan, kami akan melangkah bersama-sama keluar dari kesesakan yang ada. Dan kami berkata semua ini hanya oleh karena Tuhan Allah yang kami sembah. Kami berdoa biar Indonesia waktu keluar kami tidak membanggakan diri, tapi kami sadar Tuhan yang bercampur tangan. Sebab kami punya Pancasila, sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa biar Pancasila terus menjadi dasar negara yang kuat, NKRI menjadi harga mati, dan kesatuan dalam bangsa ini Kau pelihara Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur kepadamu, kami berdoa Engkau memberkati setiap ketua Kersel yang ada. Engkau memberkati setiap para pengerja, jadikan kami kuat, kami teguh bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari angkat dua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Mari selaraskan hidupmu kepada firman Tuhan. Maka kau akan menikmati kembali keilahiannya dalam hidupmu. Diberkatilah hidupmu, diberkatilah bisnismu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah hidup keluargamu. Berkat yang berasal dari Allah Bapa, kasih dan cinta dari Tuhan Yesus, persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus, kiranya menyertai saudara sekalian mulai hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati saudara berlimpah-limpah. Wow,
thank you untuk message yang sudah disampaikan. Saya sangat diberkati, saya percaya saudara juga sangat-sangat diberkati. Terima kasih juga untuk jemaat yang sudah join di ibadah WTC online service ini. Nah, bagi saudara yang punya prayer request, mau minta didoakan, atau saudara juga punya kesaksian, yuk kirimin kesaksian saudara dan pokok doa saudara di email kami di gbiwtcserpong.church@gmail.com. Atau saudara juga bisa menghubungi kami di nomor hotline yang juga sudah tertera di description box. Nah, bagi saudara yang baru hari ini pertama kali join ibadah bersama dengan kami, atau hari ini saudara juga baru menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara, I want to say to you, welcome aboard. We're so glad to have you. Dan kami mau menjadi teman saudara, partner saudara dalam perjalanan saudara bersama dengan Kristus. Maka give us a shout out dimanapun saudara berada. Saudara bisa hubungi kami melalui Instagram, saudara bisa menghubungi kami melalui email atau nomor hotline. Dimanapun saudara bisa menghubungi kami dan kami siap untuk melayani saudara. Nah, saya mau encourage setiap saudara untuk sama-sama share video ini. Kalau saudara diberkati dengan ibadah hari ini, share video ini kepada teman saudara yang saudara rasa perlu mendengarkan message hari ini, dan supaya message ini bisa menjadi jawaban buat teman-teman saudara. Itu saja untuk minggu ini. Have a blessed Sunday and God bless you. See you next week. Bye. Bye-bye. Shalom saudara, dimanapun saudara berada, saya percaya Tuhan selalu memberkati dan menyertai. Memasuki bulan Februari, keluarga besar kita GBI Jalan Jenderal Gatot Subroto selalu mempraktekkan persembahan sulung sebagai persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Ekspresi memberi yang terbaik bisa berupa non-materi seperti ucapan syukur, penyembahan, dan melayani pekerjaan Tuhan, serta materi. Pemberian berupa materi selain persembahan umum bisa berupa persembahan persepuluhan dan persembahan sulung yang menjadi bukti ketaatan kita kepada kebenaran firman Tuhan. Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas tentang memberi yang terbaik secara materi. Dalam konteks Matius 7 ayat 9-11, Tuhan Yesus membuat sebuah komparasi antara pendengar pada waktu itu yang disebut dengan istilah kamu yang jahat dengan Bapamu yang di sorga. Jika manusia yang jahat saja tahu memberi yang terbaik bagi anak-anaknya, apalagi Bapa di sorga. Dalam hal memberi, Bapa Sorgawi memiliki sebuah standar, yaitu yang terbaik. Ini terbukti dari Bapa yang telah memberikan anaknya yang tunggal untuk menebus manusia dari dosa sebagaimana dicatat dalam Yohanes 3 ayatnya yang ke-16. Mari kita simak pembahasan persembahan dalam Perjanjian Lama terlebih dahulu. Kata persembahan dalam bahasa Ibrani berarti minkah, yang artinya hadiah, pemberian, atau korban. Dalam kitab Kejadian kita melihat contoh para patriark dalam memberikan persembahan kepada Tuhan, seperti Kain dan Habel, Nuh, Abraham, dan Yakub. Ada dua prinsip persembahan dalam era sebelum berdirinya kemah suci. Yang pertama, persembahan merupakan inisiatif pribadi sebagai respon si pemberi persembahan akan kasih, berkat, penyertaan, serta perlindungan Tuhan. Yang kedua, persembahan diberikan berdasarkan hubungan pribadi si pemberi persembahan dengan Tuhan. Setelah berdirinya kemah suci, Tuhan memberikan hukum-hukumnya yang mengatur berbagai jenis korban sebagai persembahan. Walaupun jenis korban dan tata cara diatur berdasarkan hukum, aturan tersebut menjadi sarana yang memperjelas dalam hal memberi persembahan. Sehingga persembahan yang diberikan tepat seperti yang dikehendaki Tuhan. Bagaimana dalam Perjanjian Baru? Ada 3 pesan penting yang dapat kita pelajari dari Maria mengenai memberi yang terbaik. Yang pertama, mereka yang memiliki hubungan yang berkualitas dengan Tuhan umumnya memiliki standar yang tinggi dalam memberi, yakni senantiasa berupaya memberikan yang terbaik. Dalam Yohanes 12 ayat 1-8, Maria mempersembahkan setengah kati minyak narwastu murni dan menyeka kaki Yesus dengan rambutnya. Harga minyak narwastu itu adalah 300 dinar dan kita tahu bahwa 1 dinar adalah upah sehari orang bekerja. Jadi, Maria menuangkan minyak yang harganya hampir sama dengan 1 tahun upah orang bekerja. Wow, sungguh sebuah persembahan yang terbaik. Kedua, mereka yang tidak memiliki hubungan yang berkualitas dengan Tuhan hanya dapat memahami pemberian sebagai sebuah hukum yang tertulis. Ketika yang lainnya sudah dengan tekun dan setia mengembalikan persepuluhan, mereka masih sibuk menggali tentang apakah persepuluhan ini benar alkitabiah. Maria tidak pusing dengan apa kata orang.
Dia langsung menuangkan minyak tersebut bukan karena aturan, tetapi karena ada hubungan yang personal dengan Yesus. Yang ketiga, ada sekelompok orang seperti Yudas Iskariot yang akan selalu mengkritik mereka yang memberi dengan standar yang tinggi bagi pekerjaan Tuhan melalui gereja. Ketika Maria menuangkan minyak narwastu, Yudas Iskariot mengkritisi tindakan tersebut sebagai pemborosan dan bisa dibagikan kepada orang miskin. Alkitab mencatat, Yudas berkata seperti itu bukan karena memiliki belas kasihan, tetapi karena ia sering mengambil uang kas pelayanan Yesus. Dari sini kita belajar bahwa memberi bukanlah soal finansial, tetapi soal hati. Orang yang mengasihi Tuhan akan mengekspresikannya lewat perbuatan dan tindakan, seperti yang digambarkan dalam hukum yang pertama dan terutama. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ketika kita mengalami kasih yang besar dari Yesus seperti Maria, maka kita hanya akan memiliki satu standar dalam memberi, yaitu yang terbaik. Ini karena kita tahu dan sungguh sadar bahwa sebesar apapun pemberian yang bisa kita berikan, tidak akan mampu membalas apa yang sudah Tuhan Yesus lakukan di dalam hidup kita. Salah satu ekspresi pemberian terbaik yang dilakukan oleh keluarga besar GBI Jalan Jenderal Gatot Subroto sejak awal adalah persembahan sulung. Persembahan sulung yang umumnya dilakukan pada bulan Februari setiap tahunnya adalah salah satu bentuk disiplin rohani baik dalam hal jumlah, nilai persembahan, dan terlebih dalam hal kemurahan hati. Secara angka atau persentase, memberi seluruhnya atau 100% tentu adalah nilai yang sangat tinggi atau kita sebut dengan standar yang terbaik. Ini bukan berbicara soal angka saja, lebih dari itu, ini berbicara tentang hati. Salah satu contoh lainnya dalam memberi yang terbaik, selain Maria di Yohanes 12 adalah jemaat di Makedonia dalam 2 Korintus 8. Di tengah kesukaran dan kemiskinan, justru sukacita mereka berlimpah, bahkan mau memberi melampaui kemampuan mereka membantu jemaat di Yerusalem. Pesan utama dari cerita ini adalah kasih karunia Tuhan mentransformasi hati dan memampukan jemaat di Makedonia untuk memberi melampaui keterbatasan mereka. Saudara, kita telah melihat dari Perjanjian Lama bahwa Tuhan menghendaki pemberian atas dasar kerelaan dan sebagai respon terhadap kebaikannya. Di dalam Perjanjian Baru kita belajar 2 contoh, yaitu Maria yang berani memberikan persembahan yang mahal harganya di kaki Yesus karena dia telah merasakan kasih Tuhan, dan dari jemaat di Makedonia dengan sukacita dan kerelaan memberi yang terbaik, bahkan melampaui kemampuan mereka. Mari kita memberi yang terbaik bagi Tuhan sebagai respon atas kasih, berkat, penyertaan dan perlindungan Tuhan di dalam hidup kita yang didasari oleh iman kita kepadanya. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Selamat memberi yang terbaik, Tuhan Yesus memberkati.